ada buat kita. Haleluya. Dari hari ke hari.
kami bersyukur untuk hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami selalu bersyukur punya Allah yang besar seperti Engkau Bapa, punya Allah yang selalu menopang hidup kami Yesus. Terima kasih. Bila kami sadari Tuhan, bila kami buka mata kami Yesus, kami paham Tuhan bahwa berkat-Mu selalu dari kami Tuhan.
semua karena kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan untuk mengenal Engkau lebih lagi. Kami rindu untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hati Engkau Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu saat ini. Ketika kami ada hari ini Tuhan, saat ini Tuhan, kami rindu untuk lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau berbicara kepada kami. Kami rindu mengenal Engkau lebih dalam. Kami rindu mengenal firman-Mu. Dan kami Tuhan, kami rindu untuk melakukan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan terus mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Engkau memakai hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di bawah salib-Mu yang kudus, supaya apa yang disampaikan, supaya apa yang diberikan saat ini Tuhan berasal daripada Engkau. Kami menyerahkan setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau membuka mata hati kami. Biarlah kami boleh mengerti dan memahami apa yang Kau hendaki dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Roh-Mu yang kudus yang akan memimpin dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mari Tuhan berbicara Tuhan seluas-luasnya. Biarlah kami Tuhan boleh membuka hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk semuanya. Sebelumnya saya akan menyapa dan memberikan salam. Saya terbiasa memberikan salam dimiliki ya. Kalau saya katakan haleluya, berarti Bapak Ibu Saudara katakan puji Tuhan. Kalau saya katakan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara katakan haleluya. Kalau saya katakan haleluya puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara katakan amin. Baik, kita mulai. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya lebih dahulu ucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya bisa dipercayakan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebenarnya saya hari ini harusnya jadwal main musik, tapi ternyata tiba-tiba Ibu Gembala ingin saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena seorang hamba Tuhan harus selalu siap. Oke. Pada hari ini kita akan membahas satu khotbah. Ini adalah khotbah perdana saya untuk di gereja ini. Yang pertama di Boro, yang pertama untuk di sini. Tidak tahu bisa ditampilkan slide-nya. Judul khotbah pada hari ini adalah It's Not About Me. Mungkin bahasa Indonesia-nya adalah ini bukan tentang aku. Kita akan masuk dalam ayat pokok kita di dalam Kolose 1 ayat yang ke-16. Kolose 1 ayat ke-16 nanti Bapak Ibu Saudara akan baca secara bersama-sama. Yang sudah mendapatkannya katakan amin. Belum semua ya. Kolose 1 ayat yang ke-16. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Kita akan bacakannya dalam bulan ketiga. 1, 2, 3. Baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin. Ayat ini baru saja kita baca terdapat dalam terjemahan baru. Namun kita akan lihat di dalam terjemahan lama. Kita akan melihatnya, silakan di next. Nah, ini saya akan bacakannya. Karena di dalam Dia itu sudah dijadikan segala sesuatu yang di langit dan yang di bumi, yang kelihatan dan yang tiada kelihatan, baik singgasana, baik perintah, baik penguasa, baik kuasa, maka segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan bagi Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di sini ada perbedaan kata
yang tidak ada di terjemahan baru, yaitu kata kuasa. Kata kuasa ini, next, kalau kita lihat dalam bahasa Yunani-nya, yang berarti exousia, ini dalam bahasa Yunani ya. Ini secara subjektif berarti kekuatan, kapasitas, kompetensi, kebebasan, dan secara objektifnya adalah penguasaan, pengaruh didelegasikan. Contohnya seperti otoritas, yurisdiksi, kebebasan, kekuasaan, hak, dan kekuatan. Sebenarnya dari ayat ini kita harusnya sudah memahami bahwa segala apapun yang kita miliki saat ini itu adalah kepercayaan, baik itu jabatan, baik itu kekayaan, gelar, apapun yang kita miliki saat ini itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Lihat ayat kalimat terakhir dalam ayat ini. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Sekali lagi, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Next, goals life. Bahasa Indonesianya tujuan hidup. Tujuan kehidupan kita sebenarnya jauh lebih besar daripada yang namanya kepuasan pribadi, yang namanya ketenangan pikiran, bahkan kebahagiaan kita sendiri. Tujuan hidup itu lebih daripada itu. Saya pernah 2 minggu lalu saya mendengar firman Tuhan di ibadah remaja. Saya bertanya sama anak-anak seperti ini, apa yang bikin kamu bahagia? Lalu mereka menjawab satu persatu ya. Ada yang menjawab, oh saya bahagia kalau saya baca buku. Oke. Terus ada yang menjawab juga, saya bahagia kalau saya mendengarkan musik. Oke. Saya juga bahagia kalau saya main futsal. Oke. Ada juga yang bilang saya bahagia kalau saya main game. Oke. Tapi ternyata tujuan hidup kita bukan hanya sekedar kebahagiaan kita, lebih jauh besar dari itu semua. Pencarian tujuan hidup atau jati diri mungkin bertanya, hidup ini arahnya mau kemana sih? Hal ini seringkali dibingungkan banyak orang pada zaman sekarang ini. Kenapa? Karena biasanya kita itu memulai pada titik yang salah, yaitu apa? Diri kita sendiri. Kita bertanya pada diri kita, ingin jadi apa aku kelak? Apa yang harus aku lakukan nantinya? Seperti apakah masa depanku nanti? Ketika kita fokuskan diri kita terhadap diri sendiri, kita tidak melibatkan Tuhan. Memusatkan perhatian pada diri sendiri tidak akan pernah meningkatkan tujuan hidup kita. Tidak akan pernah. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan Tuhanlah yang mengatur hidup ciptaannya. Kehidupan setiap orang itu ada dalam kuasa Tuhan. Nah, menariknya apa yang dikatakan oleh banyak buku, beberapa film yang ditonton mungkin, atau seminar motivasi, kita tidak akan menemukan arti yang namanya kehidupan kita dalam mereka. Kenapa? Karena mereka berbicara, beritakan, itu fokusnya adalah diri sendiri, mengembangkan diri kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Yang perlu kita sadari adalah satu kalimat adalah next. Kita tidak menciptakan diri kita sendiri. Saya kembali garis warna kuning, menciptakan. Kita tidak menciptakan diri kita sendiri. Siapa menciptakan kita? Tuhan. Hanya si pencipta dan buku panduannya lah yang dapat menunjukkan tujuannya. Kira-kira apa buku panduan kita? Tentu saja Alkitab, buku panduan kita. Ada sebuah ilustrasi ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada seseorang yang tersesat di pegunungan. Dia yang menuju ke tempat yang dia tuju. Lalu dia berhenti dan dia bertanya kepada orang sekitar. Lalu ada bapak yang mengatakan, yang beritahu, Bapak tidak bisa lewat ke tempat yang Bapak tuju kalau Bapak melewati jalan ini. Bapak harus memutar lewat jalan lain.
saya Bapak bisa menuju tempat itu. Nah, seringkali kita tidak menemukan tujuan kita karena kita bergantung pada namanya diri sendiri. Kita nggak ikut jalannya Tuhan, kita nggak ikut caranya Tuhan. Demikian juga kita harus mulai dari Tuhan, Sang Pencipta kita. Kita ada karena Tuhan menghendakinya. Kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Namun sayangnya, kabar buruknya adalah banyak orang manfaatkan Tuhan sebagai untuk aktualisasi diri. Apa sih aktualisasi diri? Itu adalah proses menjadi seseorang yang mereka mungkin mampu untuk jadi. Mereka berpikir, aku diciptakan untuk jadi seperti ini, aku ingin jadi seperti ini, aku mau jadi seperti ini. Mereka menganggap ini adalah yang terbaik bagi hidupku. Mereka menganggap bahwa ini adalah jalan yang terbaik Tuhan. Tapi mereka tidak melibatkan Tuhan. Next. Ada sebuah kalimat. Hidup, saya bacakannya ya. Hidup adalah tentang memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk memakai kita bagi tujuannya, bukan memanfaatkan Dia untuk tujuan kita sendiri. Saya kembali garis kuning, memberikan kesempatan kepada Tuhan. Nah, seringkali kita nggak pernah, atau mungkin jarang memberikan kesempatan kepada Tuhan. Kita kalau berdoa seringkali, Tuhan aku pengen ini, Tuhan aku pengen itu, Tuhan aku pengen hal ini, Tuhan aku pengen hal itu, Tuhan. Tapi kita jarang ngomong sama Tuhan, Tuhan apa yang kau ingin Tuhan? Tuhan apa kehendakmu? Biar kehendakmu terjadi Tuhan. Sekali kita inginnya seperti mengatur Tuhan, kita nggak ikut caranya Tuhan. Kita tidak memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menuntun hidup kita. Kita inginnya Tuhan menurutku ini jalan terbaik Tuhan. Aku ingin jalan ini Tuhan. Ya sebenarnya Tuhan ingin kita lewat jalan yang lain. Tapi karena kita istilahnya bebal, kita ingin pokoknya ini terbaik Tuhan. Ya akhirnya kalau terjadi masalah kita menyalahkan Tuhan. Tuhan kok jadi seperti ini? Pada awalnya kita nggak mau ikut sama jalan Tuhan. Di Roma 8 ayat 6 kita akan bukanya. Roma 8 ayat 6. Roma 8 ayat 6 saya akan membacakannya. Sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kalau kita bandingkan dengan terjemahan The Message Bible, ini yang dari depan layar, saya membacakannya. Ini sebenarnya bahasa Inggris ya, saya translate ke bahasa Indonesia. Obsesi dengan diri sendiri dalam hal-hal seperti itu akan bawa kebutuhan. Perhatian kepada Tuhan akan bawa kita pada kehidupan yang terbuka, luas dan bebas. Banyak sekali buku yang memberikan banyak cara untuk menemukan tujuan hidup kita. Namun semua buku tersebut dapat dikategorikan dalam kutip tanda kutip menolong diri sendiri. Kalau kita baca dengan teliti buku tersebut, karena semuanya melalui sudut pandang pendekatan menolong diri sendiri. Next, seringkali kita mendengar motivasi atau seminar. Next, yang mengatakan seperti ini, pertimbangkanlah impian-impian, perjelaslah nilai-nilai Anda, tetapkanlah sasaran-sasaran Anda, tetapkanlah sasaran yang tinggi, raihlah sasaran itu, disiplinkanlah diri Anda. Nah, tentu saja hal ini mungkin membuat kita berhasil, membuat kita pada keberhasilan. Tapi yang harus kita pahami, yang harus kita sadari adalah next, ada kalimat seperti ini. Menjadi sukses dan menggenapi tujuan hidup kita sama sekali tidak sama. Sekali lagi saya bacakan. Menjadi sukses dan menggenapi tujuan hidup kita sama sekali tidak sama.
menjadi sukses dan menggenapi tujuan hidup kita adalah dua hal yang berbeda, sangat berbeda. Mungkin kita dapat mencapai semua sasaran pribadi kita. Kita menjadi sukses, kita menjadi kaya, bahkan kita jadi berhasil menurut standar yang dunia berikan. Tapi masih saja itu kita tidak menemukan tujuan hidup kita. Karena tujuan hidup kita lebih daripada itu sebenarnya. Kita memerlukan lebih dari sekedar yang namanya nasihat menolong diri sendiri. Di dalam Matius 16 ayat 25, next slide. Sekali lagi saya mengambil dari terjemahan The Message Bible. Menolong diri sendiri sama sekali bukan pertolongan. Mengorbankan diri adalah caranya, caraku. Kayaknya ini besar ya, cara Tuhan untuk menemukan dirimu yang sebenarnya. Sekali lagi saya bacakan. Menolong diri sendiri sama sekali bukanlah pertolongan. Tapi mengorbankan diri adalah caranya, cara Tuhan untuk menemukan dirimu yang sebenarnya. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah next, bagaimanakah kita menemukan tujuan penciptaan kita? Bagaimanakah cara kita menemukan tujuan penciptaan kita? Ada dua pilihan buat kita semuanya. Yang pertama adalah spekulasi. Ini adalah hal-hal yang dipilih oleh kebanyakan orang di luar sana. Mereka hanya bisa menebak-nebak, mereka hanya bisa berteori, mengira-ngira. Ketika mereka berkata, aku menganggap hidup ini adalah jadi seperti ini. Menurutku adalah hidup ini adalah jadi seperti ini, seperti itu. Mereka beranggapan inilah yang terbaik. Spekulasi. Bahkan para filsafat yang bijaksana sekali, mereka saja pintar dalam filsafat. Namun ketika mereka dihadapkan yang namanya pertanyaan apa tujuan hidup, mereka pun hanya bisa menebak-nebak. Kenapa? Karena mereka hanya menggunakan otak. Dan mereka hanya menggunakan teori, ilmu saja yang mereka andalkan. Karena itu yang mereka pelajari. Mereka tidak mengandalkan Tuhan. Nah, untungnya ada pilihan lain bagi kita untuk menemukan tujuan hidup kita, yaitu apa? Pewahyuan. Mungkin kita bertanya, pewahyuan hanya diberikan oleh Nabi pada zaman dulu. Nah, pewahyuan kita dapat belajar apa yang diungkapkan Tuhan tentang hidup melalui firman-Nya. Sudah ada yang namanya Alkitab. Cara termudah untuk menemukan tujuan diri kita, cara termudah untuk menemukan apa maksud hidup kita dan melalui Alkitab. Misalnya saja, kita membeli suatu barang atau suatu alat, lalu kita nggak tahu cara menggunakannya, kita nggak tahu cara pakainya gimana. Tentu saja apa yang kita lakukan, kita buka buku panduannya kan, kita buku panduannya. Nah, mungkin kita buka YouTube bagaimana cara menggunakan barang ini. Nah, begitu pun juga dalam kehidupan kita, dalam kita menemukan tujuan hidup kita harus sebenarnya sudah punya buku panduannya. Tapi seringkali kita melupakan hal ini, hal yang penting ini. Banyak orang yang mengira Alkitab itu hanya dibaca oleh hamba Tuhan. Alkitab ini dibaca oleh seorang pendeta, hanya dibaca oleh gembala. Itu adalah pemikiran yang salah. Karena Alkitab itu untuk kita semua. Inilah buku panduan kita. Itulah mengapa pentingnya kita untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Untuk apa? Untuk mengenali apa maksud hidup kita sebenarnya. Tuhan bukanlah sekedar titik awal kehidupan kita. Ia adalah sumber kehidupan kita. Ya, untuk menemukan tujuan hidup kita harus kembali pada firman Tuhan, back to Bible, bukan pada nikmat dunia. Orang-orang mereka yang katakan dunia katakan, tapi kembali pada Alkitab. Inilah kebenaran yang Tuhan inginkan. Kita harus bangun kehidupan di atas kebenaran kekal, firman Allah. Kita harus berdiri di atas kebenaran dasar dan firman Tuhan, bukan motivasi sukses
bukan seminar yang mengatakan ini hidup Anda seperti ini, Anda seperti ini. Iya kalau dia anak Tuhan. Tapi kalau bukan gimana? Apa yang terjadi? Mereka bisa terjerumuskan orang kita dalam lubang, dalam bahaya. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di luar sana banyak motivasi sukses yang sebenarnya mereka memiliki akal bulus kalau bisa dibilang. Tujuan yang salah sebenarnya. Mereka mendekati seseorang yang lemah. Mereka memberikan motivasi, terus yang diberi motivasi, terasa dapat pencerahan, sudah ganti. Akhirnya apa? Motivator ini akhirnya menyalahgunakannya dan hal yang kejahatan. Nah inilah kenapa terus kembali yang namanya firman Tuhan. Allah sendiri. Firman adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Nah, selanjutnya next di dalam Efesus 1 ayat 11 kita akan membukanya. Efesus 1 ayat 11. Efesus 1 ayat 11 saya akan bacakannya. Di dalam Dia lah kami diberi warisan. Kita yang dari semula sudah dipilihnya sesuai dengan maksud Allah yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendaknya. Nah, kita akan lihat di dalam versi The Message Bible, dalam Kristus kita menemukan siapa diri kita dan untuk apa kita hidup. Jauh sebelum kita mendengarkan Kristus dan harapan kita, Dia, Allah telah memperhatikan kita, merancang kita untuk kehidupan yang mulia. Dari ayat ini kita mendapatkan 3 pemahaman dari ayat ini. Slide next. Yang pertama adalah melalui hubungan dengan Yesus Kristus. Bagaimana kita mengetahui identitas kedua kita melalui hubungan dengan Yesus Kristus itu yang paling utama. Bagaimana hubungan dengan Tuhan selama ini? Bagaimana keintiman dengan Tuhan selama ini? Karena seorang yang dekat Allah, apabila kita dekat dengan Allah itu pasti akan memberikan kita yang terbaik tentunya. Contoh saja, misalnya saya punya seorang sahabat, saya lagi ada masalah nih, terus saya cerita sama dia. Awalnya saya nggak tahu jalan keluarnya, namun sahabat saya ini dia tahu jalan keluarnya. Lalu dia menuntut saya untuk masuk jalan yang benar, menuntut saya untuk ini loh yang benar. Nah, itu juga kita. Bagaimana Tuhan mau menuntun kita? Bagaimana Tuhan mau menegur kita kalau kita saja tidak punya hubungan dekat dengan Tuhan? Bahwa kita jauh, kita cuma berhubungan dengan Tuhan seminggu sekali, cuma hari Minggu, atau mungkin ada yang pernah Kamis. Hubungan dengan Tuhan cuma waktu ada ibadah di gereja aja. Kita bagaimana saat kita di rumah? Apakah kita masih bangun hubungan kita dengan Tuhan? Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita punya keinginan dengan Tuhan. Kalau kita melakukan hal yang salah, Roh Kudus akan menegur kita. Ini salah. Roh Kudus akan menuntun kita ke jalan yang benar. Allah akan menuntun kita. Yesus akan menuntun kita jalan yang benar. Tapi baik lagi, ada enggak hubungan kita dekat dengan Tuhan? Kalau enggak ada, kalau kita jauh sama Tuhan, gimana Tuhan menegur kita? Gimana Tuhan mau tahu apakah kita salah atau enggak kalau kita enggak pernah dekat dengan Tuhan? Yang kedua adalah Tuhan telah memikirkan jauh sebelum kita ada. Kita ada saat ini, itu Tuhan sudah merancangkannya. Hidup kita sebenarnya Tuhan punya tujuannya. Mungkin kita bisa saja kita bebas milih karir kita bebas milih pasangan hidup kita, hobi kita. Namun ada satu hal yang penting, Tuhan punya tujuan. Tuhan punya tujuan buat kita masing-masing itu berbeda. Tuhan punya tujuan yang spesifik buat kita semua. Dan bagaimana kita mengetahuinya? Dekatlah sama Tuhan, cari Tuhan, baca firman Tuhan. Tujuan yang ketiga, tujuan hidup kita sesuai dengan tujuan yang jauh lebih besar. Tujuan hidup kita bukan hanya sebuah kepuasan pribadi, saya katakan di awal tadi. Namun apa? Tujuan Tuhan itu ada di depan kita, berada nanti pada kekekalan.
surga nanti. Itulah tujuan Tuhan pada hidup kita. Bukan kita hanya memuaskan daging kita. Aku pengen hidup di dunia ini Tuhan, atau pengen menikmatinya Tuhan. Sebenarnya tujuan Tuhan, kamu hiduplah seperti ini supaya nanti kamu dapat masuk dalam kerajaan surga. Inilah sebenarnya maksud Tuhan. Sekali kita menganggap ini terlalu rohani Tuhan, aku pengen menikmati dunia dulu Tuhan. Inilah tujuan hidup yang Tuhan inginkan sebenarnya dalam kehidupan kita. Next, ada seorang yang bernama Andrei Bitov. Dia ini adalah seorang penulis novel Rusia. Tumbuh di bawah rezim komunis dan ateis, tetapi Tuhan mendapatkan perhatiannya pada suatu hari yang suram. Ia mengenang pada masa 27 tahunnya. Ketika sedang berada di kereta, dia merasa belum putus asa, sehingga rasanya seperti waktu ini berhenti saja Tuhan. Namun tiba-tiba saja ada sebuah kalimat yang muncul dalam dirinya. Dalam ini, tanpa Tuhan hidup tidak ada artinya. Tanpa Tuhan hidup tidak ada artinya. Hidup kita dan saat ini kalau tidak ada Tuhan dalam hidup kita, rasanya hampa, rasanya kosong. Ada sebuah tokoh dalam Alkitab yang dapat kita pelajari saat ini. Kita akan baca. Dia adalah tokoh yang sangat familiar, apalagi di kalangan sekolah minggu. Mungkin kita sudah sering mendengarnya pada saat sekolah minggu. Lukas pasal yang 19. Kita tunggu bukanya. Lukas pasal yang 19. Lukas pasal 19 mungkin yang saya bacakan agak berbeda versinya karena ini Alkitab saya terjemahan baru 2. Bapak Ibu Saudara menggunakan terjemahan baru yang pertama. Ini keluaran terbaru. Mungkin ada kata-kata yang berbeda, namun tidak apa-apa. Saya membacakannya ya. Lukas 19. Judul perikop Sakius. Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Di situ ada seseorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia orang yang kaya. Ia berusaha melihat siapakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil oleh karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata padanya, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sakius pun segera turun dan mengenal Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu, semua orang mulai bersungguh-sungguh katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Namun Sakius berdiri berkata kepada Tuhan, Tuhan, lihatlah setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau kita memahami apa yang saya baca tadi, sebenarnya kurang apa sih Sakius ini? Kita perhatikan. Sakius ini kurang apa sih? Dia kepala pemungut cukai. Dia seorang yang sangat kaya. Dia memiliki jabatan, kuasa, harta. Bisa dibilang dia dari posisi yang kehidupan yang sangat nyaman, sangat enak. Namun Sakius sadar ada something wrong dalam hidupnya, ada yang salah dalam hidupnya, ada yang kosong dalam hidupnya. Kira-kira apa? Yaitu tidak ada Tuhan dalam hidupnya. Tidak ada Tuhan dalam hidup Sakius. Nah, kita lihat setelah dia berjumpa dengan Yesus di ayat yang ke-6, apa yang dirasakan? Dia merasakan sukacita. Kita lihat perubahan dalam dirinya di Sakius ini. Sebelumnya ia adalah seorang yang kaya, namun dia pelit. Bahkan orang Yahudi membencinya karena dia menarik uang lebih daripada yang seharusnya. Namun ketika Sakius ini bertobat, apa yang dilakukan?
ayat yang ke-8, dia memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Bayangin, setengah hartanya. Misal saja saya memiliki 1 M, apa yang dikasih? Setengah M. Apakah itu jumlah yang sedikit? Dia kasih dengan mudahnya. Lalu enggak cuma itu saja, dia mengembalikan 4 kali lipat pada orang yang pernah dia peras. 4 kali lipat. 2 kali lipat saja sudah sangat banyak. Ini 4 kali lipat. Kira-kira kalau Bapak Ibu sadari, tinggal berapa ya orang di sini? Dia kasih setengah harganya, kalau dia kasih 4 kali lipat pada orang yang pernah diperasnya. Tapi seharusnya ini dia nggak bisa ngomong, dia benar sukacita. Karena apa? Ada perubahan dalam hidupnya. Saat dia sebelum ada Tuhan dalam hidupnya, dia fokusnya adalah it's all about me. Semuanya tentang aku. Aku pengen kaya, aku pengen cari jabatan. Uangku tarik uang sebanyak-banyaknya supaya aku kaya. Tapi ada perubahannya ketika dia bertobat, dia ada Tuhan hadir dalam hidupnya, Yesus hadir dalam hidupnya. Dia memberikan hartanya pada orang lain. Karena apa? Zakheus rasa it's not about me. Hidup bukan hanya tentang diri kita sendiri saja, tapi bagaimana hidup untuk menyenangkan Tuhan, hidup untuk mengasihi Tuhan. Zakheus tahu bagaimana cara menyenangkan Tuhan, dengan cara menolong orang lain, memberkati orang lain. Itulah caranya untuk menyenangkan Tuhan. Salah satu cara menyenangkan Tuhan, tolong orang lain, punya hati untuk orang lain, bukan tentang diri sendiri. It's not about me. Kalau kita bicara diri sendiri terus, jangan lama-lama timbul keegoisan. Yang penting aku sendiri, yang penting aku cukup, yang penting keluarga aku cukup, yang penting anak-anakku hidup, yang penting anak-anakku makan, yang penting anak-anakku cukup. Aku nggak peduli sama orang lain, nggak peduli sama gereja, nggak peduli. Yang penting kami cukup. Apakah itu salah? Nggak salah sebenarnya, itu benar. Tapi hidup bukan hanya tentang diri kita sendiri. Bagaimana kita hidup jadi berkat bagi orang lain. Dia saja Zakheus, ketika hadir dalam hidupnya, dia dapat bagikan berkat dengan mudahnya. Zakheus bagikannya. Padahal sebelumnya dia adalah seorang yang pelit. Bayangin, seorang yang pelit, terus selalu bertemu Yesus, dan ketika itu juga dia memberikan uangnya pada orang lain. Langsung berubah seketika itu juga. Karena apa? Karena dia merasakan sukacita yang luar biasa saat ketemu Tuhan. Sukacita, kebahagiaan bukan hanya tentang menyenangkan diri sendiri, tapi bagaimana kita dapat menyenangkan orang lain juga. Saya akan mengakhiri khotbah saya pada hari ini dengan sebuah cerita atau saya sharing. Saya waktu di sekolah kita kemarin, saya mengajari beberapa anak yang minta diajarin bermain musik yang kita, saya ajarin mereka. Tentu saja hal itu menguras tenaga saya, menguras waktu saya, jam tidur siang saya jadi hilang, jam waktunya mau belajar hilang untuk ngajarin mereka. Tapi entah kenapa saya merasa bahagia aja rasanya. Kok bisa? Ketika saya melihat teman-teman saya mulai progres, semakin bisa, saya bahagia. Sesimpel itu, bahagia. Saya ngajarin mereka, saya bahagia. Terus saya bilang, Tuhan, saya berindu untuk mengajarin anak-anak di Galilea. Dan saya lakukan itu, Bapak Ibu Saudara. Seminggu kemarin saya melatih anak-anak. Seminggu anak-anak remaja, saya melatih mereka main musik. Jumlahnya ada 10 orang yang saya latih. 10 ke 11 saya lupa. 10-an orang. Itu bukan jumlah yang sedikit. Itu saya lumayan banyak. Karena saya baru memulai coba melatih mereka. Banyak tenaga yang saya yang terkuras baik waktu yang saya gunakan untuk melatih mereka. Tapi apakah saya rugi?
Kalau saya cari untung aja, maaf, kalau saya cuma cari untung, kalau kita bicara tentang jasmani, tentang materialis, di luar sana, sekali pertemuan 50.000. Sekali pertemuan. Yang saya ajari 10 anak, dikalikan loh, 10. Terus sebulan ada 4 minggu, kalikan 4. Terus saya ngajari mereka nggak salah 2 kali pertemuan seminggu, 2 kali pertemuan, kalikan 2 lagi. Maksudnya berapa yang saya dapatkan? Tapi apakah saya berpikir dalam diri saya sendiri? Hidup ini tentang it's not about me. Itu bagaimana kita jadi berkat bagi orang lain lewat apa yang kita miliki, apapun yang kita miliki, kasih ke orang lain. Yang bisa kita kasih. Karena mengasihi itu bukan tanpa syarat. Jangan kita punya pikiran, aku mengasihi karena aku dikasihi. Kalau aku memberi kamu, apa yang aku dapatkan? Namun saya belajar, bukan apa yang aku dapatkan, namun apa yang bisa aku berikan pada orang lain. Bukan apa yang saya dapatkan. Kalau saya minta untungnya, saya bisa dapat uang dengan banyak. Tapi saya mengajari mereka dengan tulus, dengan ikhlas. Saya nggak minta imbalan. Karena dengan saya mengajari mereka, sama dengan saya menyenangkan hati Tuhan. Saya menyenangkan hati Tuhan dengan saya mengajari mereka. Karena kalau nanti mungkin mereka bisa melakukan itu sebagai pelayanan. Apakah itu suatu kebanggaan? Iya, tentu saja saya akan bangga kalau mereka dapat melayani Tuhan. Oh dulu ini muridku, saya bangga. Kebahagiaan itu simpel seperti itu, mengasihi, memberi dengan ikhlas, dengan tulus. Namun ketika kita memberi, terus kita berpikir apa yang saya dapat, berarti hati kita ada yang salah. Berarti kita terpaut dengan hal yang apa yang akan kita beri. Kalau kita lihat contoh istri Lot, apa yang terjadi dalam hidupnya? Dia disuruh Tuhan untuk keluar dari Sodom Gomora, namun dia melihat ke belakang, dia melihat hartanya. Apa terjadi? Dia menjadi tiang garam. Kalau kita memberi, tapi kita masih merasa kok iman ya, kok rugi ya memberi. Berarti hati kita ada di hal yang akan kita beri tersebut. Tapi kalau kita memberi dengan tulus, berarti kita sudah sukacita, bahagia karena ada Tuhan dalam hidup kita. Hidup is not about me, tapi bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Kita jadi berkat buat orang lain. Karena itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita nggak bisa jadi berkat buat orang lain, bagaimana kita mau menyenangkan hati Tuhan? Puji nama Tuhan. Sekian dari bulan Februari dapat saya sampaikan. Saya undang WL Singer untuk bantu saya. Kita persiapkan hati kita. Kita mau menyanyikan sebuah lagu menyenangkan. Bagaimana kita duduk untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan tentang menyenangkan diri saja, tapi bagaimana kita menyenangkan hati. Terima kasih. Karena hidup kita ini terbatas waktunya. Hidup kita yang ada saat ini, hidup kita ini kiranya dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Saya undang Bapak Ibu Saudara berdiri. Kita menyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Kiranya lagu ini menjadi pengakuan kita. Kami ingin menyenangkan Tuhan. Wah, terima kasih.
Ujian ini menjadi satu harapan kita. Kerinduan kita di hadapan Tuhan. Kita diciptakan untuk kesenangan Allah. Bukan untuk diri kita supaya senang, Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa yang bisa kita lakukan.
Di hari ini Kau barui pola hidup kami. Kau ubah seluruh hidup kami, Tuhan. Kami rindu hidup untuk menyenangkan hati. Hidup menjadi berkat. Itu sukacita kami, kebahagiaan kami. Bukan hanya ketika kami cukup di dunia. Kebahagiaan kami bukan hanya ketika kita mendapatkan jabatan, kedudukan, alias kerinduan kami tercapai. Bukan hanya itu, Tuhan. Tapi sukacita kami, kebahagiaan kami ketika kami hidup di dunia ini menjadi berkat bagi Tuhan, bagi gereja, bagi keluarga, bagi orang-orang di sekitar kami, dimanapun kami. Bukan apa yang kami dapat, tetapi kami belajar Tuhan, apa yang bisa kami berikan untuk Tuhan? Apa yang bisa kami berikan untuk gereja ini? Apa yang bisa kami berikan untuk suamiku, untuk istriku, untuk anak-anakku, untuk orang tuaku, untuk mertua? Apa yang bisa kami berikan untuk sesama? Terima kasih, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Kalau selama ini kami bisa menuntut Tuhan, aku sudah melayani. Apa yang bisa aku berikan? Tetapi kami mau belajar lagi. Apa yang bisa aku berikan? Bukan apa yang aku dapat, tapi apa yang bisa aku berikan? Karena telah banyak Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami tidak bisa menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak bisa menghitung kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terlalu banyak Tuhan sudah menolong hidup kami. Kau sudah selamatkan jiwa kami. Siapakah kami? Kami orang yang berdosa, namun Tuhan sudah mengampuni dosa kami. Tuhan memuaskan kami dengan segala kebaikan-kebaikan. Terima kasih. Begitu banyak pertolongan demi pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak bisa menghitungnya, Tuhan. Sebabnya Roh Kudus mengakukan kepada kami apa yang bisa kami berikan. Karena hidup adalah untuk menyenangkan hati. Jadi kesenangan menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pagi hari ini bilang mengingatkan kami kembali, memotivasi kami kembali bahwa kalau kami hidup sehari-hari ini, Kau punya tujuan atas hidup kami, dan hidup kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang masih muda ini, yang masih terus belajar dan terus akan belajar. Kami percaya Roh Kudus akan memperlengkapi lebih lagi Tuhan, mengurangi dari tempat yang tinggi terus jadikan jadi berkat-Mu. Terima kasih Bapak, Kau memberkati kami semua jemaat Tuhan yang sudah datang pada saat pagi hari ini. Biarlah hidup kami diubahkan, pola pikir kami diubahkan, pulang dari tempat ini kami punya pola pikir yang berbeda. Dan kami akan melakukan seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Pelayan-pelayan yang sudah melayani hari ini, dengan anak muda yang belajar melayani Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau akan terus memberikan kekuatan, terus menyertai, mengurangi dan lebih lagi belajar lebih lagi. Kau akan pakai anak-anak muda ditempati lebih lagi untuk melayani Kau, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kau memberkati yang berulang tahun di sepanjang minggu ini Tuhan, dengan bertambahnya usia mereka semakin mengasihi Tuhan.
kembali untuk kesenangan kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kota kami Kediri, bangsa kami diberkati, ibadah nanti sore Tuhan Kau memberkati, ibadah di Selonang nanti jam 10 Kau juga memberkati, Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami, Kau memberkati setiap aktivitas sepanjang Bapak. Sebentar kami akan memberikan persembahan, dan persembahan syukur kami, persembahan tantangan yang kami alokasikan untuk fasilitas ini. Bapak, kami membutuhkan dana untuk fasilitas gereja yang begitu besar. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menolong Tuhan. Fasilitas Bapak yang sudah waktunya mengganti, Engkau juga yang akan membuka jalan. Terima kasih Bapak yang mengembalikan miliknya Tuhan, belajar taat kepada firman Tuhan. Setiap berkat yang kami terima, ada berkat yang kami kembalikan untuk Tuhan, ada berkat yang kami tabur untuk keluarga kami, ada benih yang kami tabur untuk orang lain, ada yang kami tabur untuk keluarga kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur manakala usai daripada ibadah ini kepulangan kami ke dalam pertolongan Tuhan. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, diberkatilah ketika aku masuk dalam rumah Tuhan, diberkatilah ketika aku pulang dari tempatmu, diberkati kesehatan, diberkati keuanganmu, diberkati keluarga, rumah tanggamu, pekerjaanmu, usaha bisnismu, sekolah dan kuliahmu, cita-cita dan harapanmu, pelayananmu diberkati Tuhan. Ketika aku di rumah keluar rumah, Tuhan akan menjaga keluarga semua. Terimalah anugerah-Mu, sisa dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Kudus menyertai mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput umat yang setia sampai akhir itu. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kepada yang bertugas, kami persilahkan.